warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Sria, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 5. Saya membuat video ini karena salah satu mengerjakan tugas dari mata kuliah retorika. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi dengan judul langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Di sini ada beberapa langkah-langkah menyusun laporan teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu menentukan tema dan tujuan observasi, dan yang kedua yaitu melakukan observasi terhadap objek, dan yang ketiga menentukan aspek yang akan dilaporkan, dan yang keempat menulis teks deskripsi hasil laporan observasi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu menentukan tema dan tujuan observasi, yaitu yang dimana langkah pertama dalam membuat teks laporan hasil observasi adalah menentukan tema dari kegiatan tersebut. Tema ini akan menjadi salah satu komponen penting dari teks laporan hasil penelitian yang dibuat secara individu atau berkelompok sama teman-teman. Dan yang kedua yaitu melakukan observasi terhadap objek, yang dimana langkah selanjutnya yaitu melakukan kegiatan observasi. Kita harus memahami luar dalam objek yang lagi diobservasi. Semua hal bisa kita observasi, mulai dari benda mati hingga benda hidup. Terus yang ketiga yaitu tentang menentukan aspek yang akan dilaporkan, yang dimana setelah melakukan observasi dan mencatat hasil pengamatan, kita perlu melakukan langkah selanjutnya yaitu menentukan aspek khusus untuk menjadi patokan dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Penentuan aspek ini juga berguna untuk membatasi hal mana yang bisa kita laporkan dan mana yang gak perlu kita laporkan. Kriteria yang kita terapkan ini tentu saja berdasarkan dengan tema dan tujuan yang sejak awal sudah kita tentukan. Dan yang berikut, yang terakhir, yaitu menulis teks deskripsi hasil observasi, yang dimana kegiatan menulis deskripsi teks laporan hasil observasi adalah inti dari melakukan observasi itu sendiri. Terus yang berikut di bawah ini ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan saat menulis teks laporan hasil observasi. Hal-hal penting saja. Yang pertama yaitu observasi selalu berisi hal yang objektif, dan yang kedua yaitu penulisan harus spesifik, dan yang ketiga menulis laporan secara faktual, dan yang keempat teks laporan hasil pengamatan sederhana dan menarik, dan yang terakhir yaitu hasilnya harus lengkap. Ya, mungkin itu saja materi dari langkah-langkah menyusun hasil laporan observasi. Mungkin dari saya sekian dan terima kasih. Hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Akhirul Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.